menyemangatin kita karena di sini bisa ditampilkan. Ini sengaja saya ngambil data dari Singapura, ya, Building Construction Authority. Nah, di sini kita bisa melihat office building, hotel, retail building, bahwa di sana 10% dari bangunan, kita lihat di bangunan office building, itu sudah mencapai di bawah 100. Bahkan di bawah 94 untuk large building. Untuk medium building di bawah 79. Nah, kenapa data ini sangat penting? Dan saya meyakinin kalau data yang dari Singapura ini cukup bisa dipercaya. Satu. Kedua, Singapura sama Indonesia sama-sama di negara tropis. Jadi harapan saya dengan kita melihat ini, kita punya semangat bahwa ternyata IKE di bawah 100 itu achievable. Nah, achievable ini di mana? Seperti yang tadi saya urai, bahwa konsumsi untuk chiller system itu adalah dominan di gedung. Jadi, kalau kita sangat berupaya untuk mengoptimalkan kerja sistem dari chiller, tentunya hal ini bisa dicapai. Ya, walaupun ini tentunya yang utama. Di samping itu, hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita meng-create bangunan itu memiliki load atau beban pendinginan yang sangat rendah. Itu juga saya rasa itu sama-sama penting. Nah, ini PR-nya arsitek, tapi sebenarnya upaya dari masukan dari desainer air conditioning lah yang bisa menginfokan bahwa ini masih tinggi loh ke mereka. Nah, jadi ada upaya dari seorang arsitek untuk menurunkan atau mengoptimalkan dari kinerja bangunannya agar pasif desainnya memiliki beban cooling load yang rendah. Nah, ini saya sampel juga dari sebuah rumah sakit ya. Ini buat jadi satu bahan pemikiran aja. Rumah sakit itu adalah bangunan yang paling kompleks dan rumit. Di sana ada hot water, ada chilled water, ada cooling water, yang mana sebenarnya di rumah sakit itu sangat potensi untuk dibuatkan cogeneration system. Ya, banyak heat yang terbuang, ada yang air cooling yang terbuang karena adanya agar ACH-nya bisa dicapai, dan itu banyak banget energi-energi yang kita rasa sangat disia-siakan. Ya. Itu background sekilas yang saya coba sebagai gambaran kita ya. Kemudian kita coba masuk kepada bagaimana sebuah chiller system, apa sih rujukannya. Ya, ternyata di ANSI ASTRE ISNA Standard 90.1 2010 itu udah ada ketentuan-ketentuan parameter-parameter apa yang dijadikan dasar mengukur kinerja sebuah chiller system. Ya, mungkin langsung ke sini. Jadi dalam tabel ini ada kinerja-kinerja dari sebuah chiller system, baik itu air cooled, water cooled, sudah dijadikan guideline parameter. Ya, di sini ada tabel PET A dan PET B ini untuk bahwa PET A ini parameter yang digunakan adalah menggunakan IPLV, yaitu Integrated Part Load Value. Ya, seperti kita ketahui, IPLV itu ada parameter 75%, 50%, dan 25%. Sedangkan PET itu menggunakan parameter NPLV, Non-Part Load Value. Ya, ya ini sebagai dasar acuan kinerja. Ya. Sedangkan high performance design parameter lain, ASTRI pun juga menetapkan satu parameter-parameter desain.
semacam misalkan chilled water delta T itu 12 derajat Fahrenheit, ini sekitar 5 ya. Kemudian sampai 20 nih, aduh ini kalau dikonversikan mungkin sekitar berapa ya Kang Fatur, di 8 ya mungkin ya. Sedangkan kondensor ya seperti itu ya, ada parameter-parameter tersendiri. Demikian juga di kriteria Kelly dan Chen ya. Nah, sekilas apa itu IPLV dalam full load, saya sengaja tidak membuat satu sebuah tabel ya. Satu persatu saya ulas bahwa di full load di gambarannya seperti ini. Chiller di mana eh, itu 2,4 itu adalah water flow-nya, GPM per ton, kemudian ini di 1,5 dan 2. Ya. Jadi ada upaya bahwa di sini ada low flow ya, yang di kanan yang low flow, yang di kiri yang normal ya. Di sini ada potensi untuk terjadi penurunan. Kemudian di 75% pun juga demikian, 50% demikian, sistem summary 25% demikian. Jadi ada penurunan-penurunan yang bisa kita dapatkan dari kinerja dengan parameter IPLV. Nah, mungkin sedikit mereview ya bagaimana sebuah chiller system itu bekerja. Jadi dalam sebuah chiller system itu terdapat 5 loops yang mana terjadi heat transfer. Dari refrigerant loop, yaitu yang mana kita buat chiller system, itu terjadi terjadi adanya refrigerant loop. Ya. Kemudian di loop kedua adalah chilled water loop. Ya, itu dengan yang bersirkulasi di evaporator dan sampai ke koil AHU. Kemudian kondensor water loop itu dari loop cooling water dari kondensor didinginkan ke cooling tower. Kemudian ada loop keempat adalah indoor air loop. Nah, yang kelima adalah cooling water loop. Jadi pendinginan oleh udara di cooling tower. Ya. Nah, mungkin di sini saya berikan satu batasan apa yang dalam kajian uraian malam ini saya hanya membatasi di loop ke-1, kedua dan ketiga saja ya. Nah, karena saya rasa ini saja udah cukup banyak materinya. Nanti untuk indoor air loop optimasinya sendiri lagi. Nanti kita insya Allah ada pembahasan untuk itu. Ya. Sebagai ilustrasi gambaran, chiller system itu di dalam diagram pH kurang lebih bekerjanya seperti ini. Dari titik 2 ke 3 itu kompresi, ada ke pendinginan. Nah, ini sebagai ilustrasi dengan harapannya bila saya menyampaikan ini agar peserta yang mungkin belum mendapatkan materi seperti ini bisa menjadi satu bayangan. Jadi ada proses kondensasi dari titik 3 ke 4 itu didinginkan oleh bisa water cooled atau air cooled ya. Kalau kita high efisiensi kita tentunya water cooled. Kemudian 4 ke 1 adalah proses ekspansi, itu adalah proses pendinginan dari refrigeran dan di sanalah di evaporator terjadi pendinginan dari refrigeran mendinginkan media chilled water. Nah, kita sampai di strategi bagaimana bisa menciptakan high efficiency chiller ya. Ya, di antaranya adalah dengan pemilihan atau sizing chiller yang tepat. Kita bisa tahu bahwa beberapa brand itu memiliki kinerja yang berbeda-beda. Nah, kita bisa mengawali tentunya dari cooling load calculation, kita katakan kita mendapatkan beban pendinginan 300 TR atau mungkin 700 TR. Dalam optimasi pemilihan unit, kita juga tentunya harus memikirkan kehandalan sistemnya. Ya. Jadi kita ingin mendapatkan kinerja dengan trend load yang berubah-ubah dalam operasional bangunan itu selalu didapatkan kinerja yang terbaik. Ya. Dalam menentukan sistem kerja paling optimal, kita tentunya harus memilih nih
Nah, nanti mungkin saya bisa sedikit menguraikan kenapa water cooled itu lebih efisien. Kenapa low flow system itu bisa mendapatkan efisiensi. Demikian juga dalam mengaplikasikan PSD system, ya. Bagaimana kita meminimaskan thermal losses dan bagaimana mengaplikasikan luas ini nanti kita eh, mengupas hal ini di sisi udara nanti ya. Ini kita tidak di sini. Kemudian yang terakhir dalam proses desain yang tidak kalah penting tentunya adalah bagaimana kontrol sistem atau programming atau sistem cerdas ini bisa bekerja sedemikian rupa agar chiller sistem kita selalu bekerja di eh, performance yang paling optimum, ya. Nah, mungkin kita nggak bahas di sisi operation-nya, kita di sisi desainnya saja. Ya, ya. Mungkin ini izin saya lewatkan saja. Ya, ini adalah sedikit ilustrasi dari kinerja sebuah chiller. Ya, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa KW per TR dari keberadaan persentase load itu bisa berbeda-beda. Ya, tergantung juga jenis chiller yang kita pilih nanti. Ya. Nah, di bawah itu merupakan parameter gambaran dari sebuah kinerja capaian yang bisa dikategorikan apakah sistem kita excellent atau hanya good saja atau fair enough, ya. Jadi ini kita ada parameter yang bisa kita jadikan tolak ukur, ya. Nah, mungkin apa sih chiller system itu? Nah, cakupannya adalah chillernya itu sendiri, chilled water pump, cooling water pump, dan cooling tower fan. Ini adalah kinerja dari kilowatt per ton itu mencakup ini saja, ya, tidak sampai ke AHU. Nah, kategori kedua ini, kenapa kita menetapkan bahwa water cooled chiller ini lebih efisien dari air cooled chiller? Ya, itu tadi gunanya saya mengurai dalam bentuk di diagram pH. Di sini bisa kita lihat bahwa di titik 3 aksen sampai 4 aksen, jadi bila mana kita menggunakan air cooled, kita menggunakan media temperatur yang lebih tinggi dibandingkan water cooled. Itu kenapa dalam kompresi dari refrigeran itu tinggi agar mendapatkan temperatur pendinginan yang di dan di sini kita bisa tahu bahwa kalau air cooled-nya ada di katakan Timur Tengah yang panasnya suhunya tinggi, tentunya tentunya sistem refrigerasinya itu kompresinya akan tinggi juga, ya. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa sistem water cooled itu bagaimanapun akan lebih efisien karena kompresi dari sistem chiller kita itu lebih rendah. Jadi bekerjanya di tekanan yang lebih rendah, ya. Nah, memang banyak pihak yang masih mengkhawatirkan kalau kita menggunakan water cooled system di mana kita menggunakan cooling tower, bahwa katanya cooling tower itu boros dan lain sebagainya. Saya bisa yakinin bahwa dalam penggunaan cooling tower itu kuncinya adalah di operasional kita. Sepanjang kita itu baik dalam sistem perawatannya, tentunya bahwa ada penguapan air, itu tetap lebih efisien kita menggunakan water cooled secara total, ya. Nah, strategi ketiga untuk bagaimana kita bisa mendapatkan sistem yang lebih efisien adalah menggunakan low flow chilled water. Ya, seperti kita ketahui pada desain standar delta T itu adalah 12,7 atau delta T 5 derajat. Nah, saya coba ilustrasikan
berapa sih efisiensi yang bisa kita dapat kalau kita menggunakan sistem low flow atau di mana delta T-nya lebih tinggi. Katakan ini 8 derajat, ya. Di sini didapatkan M2-nya itu 5/8 dari M1, di mana lebih kecil 62,5% dibandingkan M1-nya. Jadi ada penurunan. Nah, di sini melalui tabel ilustrasi di bawah, bahwa ternyata dengan penurunan flow itu berbanding dengan putaran motor. Ya. Nah, mungkin di slide berikutnya mungkin akan lebih jelas. Ya. Di sini, ini pakai asumsi bila pompa awalnya 200 kW dan putaran pompa turun jadi 62,5%-nya, tentunya dari rumus yang di atas, bahwa kita ternyata dari 200 kilowatt itu pompa dengan low flow itu bisa didapat 48,8 kilowatt saja. Kita bisa lihat sungguh sangat drastis karena perbandingannya adalah daya itu terhadap putaran itu putaran pangkat 3, perbandingan putaran pangkat 3. Jadi kita bisa bayangkan saving yang kita dapat itu cukup besar. Kalau diprosentasekan itu 75,6%. Itu di energi pompanya saja ya. Tapi cukup besar itu. Ya. Strategi keempat adalah bagaimana kita memilih sistem pompa kita, pompa distribusinya, water pump. Nah, kita sarankan pompanya adalah merupakan variabel primary flow ya. Tentunya ini nanti akan menyesuaikan dengan bebannya ya. Nah, bisa digambarkan seperti di sini. Triggernya adalah pressure differential sensor, ya, di mana tekanan itu tetap dijaga. Ya. Di samping itu ada kontrol lain, yaitu titik terjauhnya kita harapkan tersuplai dengan baik. Jadi kerja chilled water pump kita itu juga harus memenuhi hal tersebut. Ya. Intinya adalah bagaimana sistem kontrol pompa ini itu selalu terjaga di titik optimum. Nah, dari gambaran sini bahwa variabel primary pump itu bisa mendapatkan kerja pompa yang selalu terjaga minimal gitu. Strategi kelima, nah seperti biasanya sebuah chiller system itu di ilustrasi kiri bisa kita lihat bila mana kita menyalakan 2 chiller, kebanyakan operasional itu menyalakan juga 2 cooling tower. Nah, padahal cooling tower itu sebenarnya adalah media pendinginan yang berhubungan dengan luasan penampang. Sangat disayangkan kalau kita tidak memanfaatkan penampang cooling tower ketiga dan keempat. Namun kalau kita memanfaatkan cooling tower 3 dan keempat, tentunya kita bisa menurunkan putaran fan dari cooling tower. Ya. Jadi kita mengusulkan untuk perencanaan chiller system, untuk cooling tower itu adalah nyala semuanya. Ya. Kalau 2 chiller nyala, 4 cooling tower akan nyala. Dan ini penghematannya, ini sebagai perbandingan saja, kalau hanya 2 cooling tower itu energinya 60 kilowatt. Kalau 4 cooling tower itu bisa turun 15,2. Karena putarannya, lagi-lagi ini sebenarnya angka ini didapat dari rumus yang tadi. Ya. Nah, langkah keenam adalah bagaimana kita mengkombinasikan pilihan-pilihan dari chiller tersebut. Misalkan bahwa chiller tersebut kebutuhan daya cooling load kita 100.000 ton, itu bisa satu chiller, bisa 2 chiller 2 kali 500, bisa 400 kali 600, bisa 300 kali 700.
Nah, tentunya kita harus mendapatkan profiling kinerja dari chiller-chiller ini. Nah, intinya adalah kebanyakan kebiasaan dari perencana kita selalu pemilihannya adalah chiller yang sama, 2 kali 500. Padahal tidak tertutup kemungkinan kita memilih dengan kombinasi yang berbeda. Nah, kombinasi yang berbeda ini untuk mendapatkan kinerja yang optimal, tentunya kita harus tahu juga operation load dari bangunan kita, ya. Setiap profil load dari bangunan tentunya agak berbeda-beda. Kita juga melihat apakah itu hotel atau perkantoran, itu akan berbeda-beda. Nah, misalkan kantor ternyata di malam hari ada kemungkinan di saat-saat tertentu ada lembur misalkan. Tentunya akan lebih ideal dia akan menggunakan chiller yang lebih kecil. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu tuh harus kita pelajarin, kita analisis kira-kira kombinasi apa yang paling optimum. Nah, ketujuh, nah sebenarnya hal ini saya tambahkan lebih karena sekarang ini lagi banyak sekali didengungkan distrik cooling. Kadang kita mengambil sesuatu dari isu yang ada di luar, tapi ternyata tidak secara keseluruhan diterapkan di sini. Jadinya banyak yang ngaco, ya. District cooling, begitu diterapkan di sini, ada satu kesalahan, yaitu jarak jarak distribusinya. Nah, saya tidak mau menyebutkan itu di mana, ternyata, koar-koar district cooling, ternyata, apa, eee, loss thermalnya di distribusinya tuh sangat-sangat besar. Kenapa besar? Selain dari line yang sangat panjang, ada bisa 1 kilo lebih, kemudian di samping itu adalah bagaimana support yang biasa ini adalah banyak kesalahan ya, di sistem chiller-chiller yang besar, menggunakan, support dari kayu. Kita tahu bahwa kayu itu tidak bisa menahan, terjadinya kondensasi. Jadi kita dalam distribusi pipa yang sangat-sangat besar ini di main pipe, itu banyak sekali kerugian, beban pendinginan, kalor laten. Kalor laten itu sangat besar. Kondensasi itu merupakan kalor laten. Jadi sangat-sangat besar sekali. Tadi yang saya ilustrasikan itu adalah kalau, dengan panjangnya jaringan, itu saja sudah, sangat besar, thermal lossesnya. Belum lagi kalau kita menggunakan support yang salah. Nah, seharusnya kita bisa menggunakan sekarang ini, eee, banyak alternatifnya ya, eee, ada suatu produk yang bisa berupa material HDPE yang sedikit keras, memang untuk mencegah terjadinya kondensasi, dia lebih memiliki ketebalan dibandingkan insulasi yang di sebelahnya yang tanpa ada support. Eee, karena di sini perlu bahan yang lebih keras, jadi dia perlu ketebalan yang lebih besar. Nah, sepanjang kita menggunakan insulasi yang tepat dan, menghitung secara benar untuk mencegah terjadinya kondensasi, kerugian termalosis akibat adanya kondensasi ini akan bisa kita eliminir. Nah, sebenarnya kita pun juga bisa menggunakan, insulasi yang relatif lunak. Intinya kan di pipa-pipa besar ini kalau di titik support-nya, insulasinya jaringan lunak, tentunya dia akan kepencet sehingga terjadi penipisan ketebalan dan ini akan, menimbulkan terjadinya, kondensasi. Nah, itu bisa kita eliminir sebenarnya kalau kita support-nya itu menggunakan penampang yang lebih lebar. Tentunya ini butuh kalkulasi-kalkulasi yang lebih detail, berapa luasan penampang untuk menggendong pipa yang besar ini, plat yang seperti digambarkan di kanan bawah, sehingga tidak terjadi deformasi penipisan dari, insulasi tersebut. Ini juga merupakan strategi yang cukup, sangat signifikan, efisiensinya. Nah, mungkin dari gambaran ini, eee, mungkin bisa dipahami dari judulnya ya, bahwa Continuous High Precision Monitoring dan Intelligent Control.
Mungkin saya bisa jelaskan di sini bagaimana sebuah sistem itu bisa bekerja selalu efisien, ya. Eee, Bila chiller-nya banyak seperti ini, tentunya, sistem dari PLC-nya, kita sudah input-kan, part load dari chiller-chiller ini akan seperti apa. Jadi, katakan chiller-chiller ini memiliki size yang berbeda, katakan kita sudah memutuskan di awal tadi seperti itu. Nah, kalau kita integrasikan seperti ini, dengan programming yang tepat, sistem kontrol ini akan bekerja secara presisi yang selalu, mengedepankan kinerja menyeluruh, kerja yang menyeluruh itu selalu di, titik optimum, ya. Kita kita kan udah menginputkan data performance dari masing-masing chiller dan itu ter-record di PLC dan itu akan selalu dibaca, dengan kerja sistemnya itu tentunya dia ada kerja programming ya, nanti akan, diciptakan kinerja sistem yang selalu optimum. Nah, ini mungkin banyak sekali, bukan mungkin ya, saya menemukan pengalaman di, mengaudit beberapa gedung, banyak sekali kejadian kerja chiller system itu tidak optimum. Karena apa? Karena pipanya terisi dengan air, ya. Eee, ini tentunya akan berdampak pada, kemampuan dari chiller kita yang bekerja tidak optimum, ya. Nah, terkadang, banyak pihak yang kurang memahami di mana peletakan air vent yang paling ideal, ya. Seperti kita ketahui bahwa udara itu kan lebih ringan dari air. Setiap kita melakukan pengisian setelah adanya pengosongan pipa atau katakan di awal, operasional, tentunya akan ada udara yang terjebak di dalam dan udara itu sifatnya akan lebih ringan dibanding air, jadi dia akan naik ke atas. Jadi intinya adalah setiap punggungan pipa itu dipasang dengan air vent. Eee, Bisa, auto air vent ataupun bisa manual. Manual tentunya membutuhkan effort dari operator, dalam penyalaan chiller atau saat pengisian untuk membuang-buang udaranya. Nah, intinya kalau semua sudah terisi dengan, penuh, tentunya chiller kita akan bekerja dengan optimum, ya. Nah, ini mungkin tadi udah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, sengaja saya ada next improvement atau materi yang berikutnya adalah air distribution on HVAC nanti kita akan, sampaikan. Mungkin sekian, harapannya, kita ada tanya jawab yang seru, yang insyaallah kita bisa diskusikan dan mendapatkan satu solusi atau jawaban yang bisa dipahami kita bersama. Demikian Kang Fatur, bisa dilanjutkan dengan session tanya jawab. Lalu? Oke, baik. Terima kasih Pak Kavi. Materi pemaparan materi yang sangat luar biasa. Jadi, halo, halo, terdengar Ya, kan? Ya, masuk, masuk. Halo, Ya, masuk, halo Kang kedengaran? Fatur. Suara sudah masuk. Lanjut, Kang. oke. Jadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari Pak Kavi. Ya, ya, kita sudah sama-sama dengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Kavi tadi mengenai sistem chiller dari mulai perancangan dengan beberapa poin tadi yang saya coba highlight sebelum kita masuk jawab. Saya mencoba merap apa yang disampaikan tadi bahwa memang eh, chiller system ini akan terdiri dari beberapa equipment dan tadi sudah disampaikan ada paling tidak ada 8 metode atau upaya untuk meningkatkan efisiensi tersebut. Pertama dari water cooled chiller,
yang memang lebih efisien dibandingkan air cooled dari pemaparan di awal karena menyangkut kepada temperatur begitu ya Pak Kapi. Kemudian juga ada desain low flow system yang mana juga bisa menghemat pompa sampai 76%. Kemudian sistem instalasi pemipaannya jika kita menggunakan primary pump maka potensi saving juga akan terjadi di situ. Selanjutnya adalah optimasi dim tower, bagaimana kita mencoba memanfaatkan fan speed control untuk cooling tower tersebut. Kemudian tidak kalah penting adalah bagaimana kita melihat profil beban dari masing-masing bangunan atau beban dari industri untuk menentukan berapa besar kapasitas yang diperlukan, dan sampai kepada praktis seperti halnya thermal losses dengan penggunaan support pipa yang baik, tidak menimbulkan kondensasi, kemudian juga termasuk pemasangan air trap ya atau trap jebakan udara sehingga sistem air kita full terisi oleh air tanpa ada udara yang bisa mengakibatkan kerugian di pompa dan juga kapitasi yang timbul di pompa begitu. Nah, mungkin kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan atau ringkasan dari pemaparan tadi. Untuk berikutnya saya akan membuka sesi tanya jawab dari rekan-rekan peserta. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan coba bagi menjadi 2 pertanyaan terlebih dahulu, kemudian baru kita akan meningkat ke pertanyaan berikutnya. Saya bacakan dari yang pertama kali masuk, ini dari Pak Robi. Tapi nanti mohon bisa diberikan jawaban. Yang pertama dari Pak Robi, ini kelihatannya arsitek beliau. Pertanyaan pertama adalah bagaimana meyakinkan bahwa water cooled lebih efisien daripada air cooled. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah district cooling system ini menjadi efektif jika diterapkan di dalam kawasan. Kemudian pertanyaannya lebih kepada jika ternyata kendala di supporting system gagal secara teknis dan pengaruhi thermal loss-nya. Itu mungkin 2 pertanyaan dari Pak Robi, Pak. Tapi silakan dikomentari dari pertanyaan Pak Robi tersebut. Selamat malam Pak Robi. Mungkin saya coba slide ini ya. Untuk jadi gini, kenapa water cooled itu lebih efisien? Ini di sisi kiri ini kan pressure ya. Sisi bawah ini entalpi atau energi dalam ya. Ya, ini dari satuannya aja deh. Bisa kelihatan kilojoule per kilogram. Ini satuan energi. Ya. Kenapa water cooled itu lebih efisien? Karena kompresinya dia tuh gini, pendinginan dari sistem water cooled itu di sini ada di kotak atas ini 28 derajat. Katakan temperatur air pendingin ya, water ya, itu 28 derajat. Jadi media pendinginannya itu cukup rendah. Nah, sedangkan air itu dalam kontak pendinginan itu membutuhkan hanya delta T 5 derajat Celcius biasanya dalam desain. Jadi temperatur refrigeran di kondensor ini itu kurang lebih di 35 atau 33 itu udah cukup didinginkan oleh air segini. Jadi kompresi refrigeran itu untuk dapatkan, jadi tekanan ini yang di dalam kubah ini temperaturnya konstan juga. Jadi bisa dikatakan di sini temperaturnya 33 nih yang water cooled ini, di 3 ke 4, titik 3 ke 4 yang di dalam kubah ya. Jadi tekanan untuk mencapai temperatur 33 itu pressure-nya relatif rendah dibandingkan kalau kita didinginkan oleh media air cooled atau udara ya. Udara itu media pendinginannya tuh 35 derajat. Jadi gini, temperatur refrigeran yang didinginkan oleh media temperatur 35 derajat. Nah, kalau udara kontak fisiknya itu beda dengan air. Itu juga fluidnya lebih kurang dibandingkan cairan udara. Jadi delta T-nya itu biasanya itu 10 derajat. Jadi dibutuhkan dari titik 3 aksen ke 4 aksen dibutuhkan temperatur refrigeran yang lebih tinggi lagi, 45 derajat.
tentunya untuk mencapai temperatur refrigeran 45 derajat itu perlu dikompresi sampai ke 3 aksen ini, sehingga energi kompresinya itu besar sekali, ya. Nah, mudah-mudahan itu udah cukup jelas dibandingkan penjelasan saya yang pertama. Saya nggak tahu tadi Pak Robi mendengar yang pertama, penjelasan pertama apa enggak. Nah, yang kedua ini menarik nih Pak Robi. Di saat kapan district cooling itu efektif untuk diterapkan? Jadi di luar sana, katakan di Malaysia yang terdekat deh, atau di Singapura, di ujung dari district cooling itu banyak upaya-upaya cogeneration. Katakan di sana ada mereka katakan di sana ada heat waste dari pembakaran sampah misalkan. Pembakaran sampah itu mengenerate panas. Di sana tidak melulu menggunakan chiller. Ini sebenarnya bahasanya bisa banyak sekali sebenarnya untuk kita kalau mengupas chiller system. Chiller itu banyak ragamnya. Ada absorption chiller. Absorption chiller itu non-electric chiller. Jadi di sana kalau ada heat waste itu bisa dijadikan untuk mengenerate sistem absorption chiller itu sehingga didapatkan chilled water, daya pendinginan. Ya. Seperti itu Pak Robi. Jadi banyak sekali proses-proses cogeneration yang mungkin bisa dilakukan di hulunya. Ya. Seperti di mana Garden Bay Singapura. Nah, di sana ada upaya-upaya kogen dengan pembakaran sampah daun dari yang dihasilkan di Garden Bay itu sendiri. Jadi banyak sekali cogeneration yang mana itu potensi untuk menggunakan energi yang ya bisa dikatakan minim atau gratis untuk menghasilkan sebuah chiller system gitu. Gitu Pak Robi. Jadi di hulunya itu efisiensi chillernya bisa ditekan habis serendah-rendahnya. Jadi yang tadi saya katakan bahwa district cooling itu terjadi thermal waste yang sungguh besar, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan efisiensi yang didapat dari cogeneration system chiller kita. Demikian Pak Robi, mudah-mudahan bisa menjelaskan karena banyak sekali bahasanya kalau kita mau bahas di district cooling. Nanti mungkin bisa kita kupas di district cooling seperti apa sih yang efisien. Mungkin nanti next bisa kita melakukan pembahasan itu. Mudah-mudahan menjawab. Hmm. Hmm. Lanjut, next. Baik. Oke, terima kasih Pak Kapi atas jawabannya. Jadi memang Pak Ruby sendiri sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Kapi dan kurang lebihnya sudah menjawab dari apa yang disampaikan. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya Pak Kapi. Ini ada pertanyaan dari Pak Ade. Mengenai pertanyaan berikutnya Pak Kapi mengenai pertanyaan dari Pak Ade, apakah ada tabel perhitungan efisiensi jika kita menggunakan VSD, entah itu di pompa, fan, atau kompresor. Kemudian berapa lama ROI yang mengingat bahwa PSD harganya lebih mahal. Mungkin ini mungkin ada pengalaman dari Pak Kapi jika kita memasang PSD, ROI-nya berapa lama begitu Pak? Silakan Pak Kapi. Ya, sebenarnya saya ada materi sendiri khusus untuk ini. Berapa lama? Kalau saya ada pengalaman langsung sebenarnya untuk penerapan PSD di mall yang pernah saya bekerja di sana. Seperti tadi kita dapatkan 75% ya. Ya. 75% ini karena kita nggak bisa apple to apple ya, berapa lamanya itu. Karena berapa lama BEP itu juga berhubungan dengan berapa lama operation day by day-nya. Ya. Tapi pengalaman saya untuk mall itu hitungan bulan.
Kalau 75% ini paling di 3-4 bulan udah break even. Ya, variatif ya. Dari pengalaman saya penerapan VSD ini, setiap pompa itu range-nya di sekitar 3-4 bulan sampai 10 bulan. Nggak ada yang sampai setahun break even point-nya. Jadi sangat-sangat worth it untuk diterapkan. Demikian Pak Kang Fatur. Mohon izin Kang Fatur. Oh, cepat ya. Cukup cepat ya Pak Kavi ya untuk break even Sangat, poinnya ya. ya, sangat. Oke, oke. Ya, Ada lagi? Ya mungkin Kang Fatur yang pertanyaan di Q&A Kang Fatur bisa diangkat juga. oke, berikutnya Pak Kavi. Ini mohon izin masih banyak Pak Kavi. Apa nih? Ya, ya, ya. Jadi saya coba masuk ke pertanyaan yang berikutnya Pak. Apa nih? Ini ada pertanyaan dari Pak Ato, bagaimana untuk metode yang low flow tadi, mungkin skenario yang kedua Pak Kavi ya. Bagaimana merubah delta T dari 5 menjadi 8 derajat, padahal spek rata-rata chiller itu delta temperaturnya adalah 5 untuk evaporator. Hmm. Mungkin gini, ilustrasinya ini sebenarnya hampir sama dengan konsep tadi cooling tower ya. Eh, jadi gini, kenapa delta T ini bisa didapatkan saving dan tetap chiller bisa bekerja ya. Kita tahu evaporator itu kan heat exchanger ya. Jadi gambarannya ini dalam pertukaran energi atau rambatan kalor di evaporator Ya, betul. itu berhubungan juga dengan luas penampang. Jadi bisa dikatakan delta T ini membutuhkan panjang pipa evaporatornya lebih panjang. Ya, jadi kita lebih menggunakan media penampang yang lebih besar. Nah, ini bisa karena hitungan daya termal itu kan MCP delta T. MCP laju aliran, kalau spesifik delta T. Cuman ini juga similar dengan UA delta T, di mana U ini coefficient overall transfer, kemudian A ini luas penampang, delta T. Jadi luas penampang itulah yang menyebabkan chiller kita tetap bisa bekerja. Memang tentunya ada kompresor, ada yang sedikit dilawan berupa friction atau delta friction loss yang lebih besar. Tapi itu tidak cukup signifikan perbandingan savingnya ya. Jadi pasti ada penambahan energi dari kompresi karena adanya perpanjangan pipa untuk luas penampang. Tapi impact energi dari akibat naiknya delta T ini terhadap efisiensi di sisi pompa itu didapatkan besar sekali. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Baik Pak Kavi. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Kavi, karena masih banyak, mohon maaf saya akan lebih cepat. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Aep. Pak Aep menanyakan bagaimana jika kondisi pada saat hujan atau kelembaban di luar ruangan atau di luar lingkungan tinggi, efisiensi dari cooling tower ini seperti apa Pak? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja dari sistem chiller? Hmm. Hmm. Ini menarik nih. Menarik nih Pak Kavi. Eh, Pertama, kalau hujan, tentunya cooling load di gedung kita pasti turun ya. Yes, betul. Eh,
kerja kompresi kita pun juga jadi karena temperatur media pendinginan dari udara itu kan jadi lembab tuh, Kecil ya. jadi basah ya, pastinya juga turun. Eh, Bisa dikatakan kerja kompresi dari kompresor pun juga akan turun, ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini tadi water cooled ini tekanannya akan turun nih, Iya benar. 3 ke 4-nya akan turun, ya. Nah, apakah kebanyakan nih, tidak semua chiller system itu bisa merespon dengan baik agar kita bisa dapat ke sistem yang lebih efisien, ya. Itu harus berantai nih. Nah, bagaimana sistem programming dari keseluruhan sistem kita tentunya dalam merespon agar kinerja sistem secara keseluruhan itu tetap terjaga optimum. Karena dampaknya dengan cooling load yang turun, tentunya kerja chilled water pump-nya pun juga harusnya turun. Nah, bagaimana dia memilih eh, sistem itu menurunkan, katakan di cooling tower ya, apakah cooling Ya, water pump-nya yang akan lebih turun dibandingkan dengan fan-nya katakan. Mana ya. dia menseleksi dengan secara cerdas. Nah, itulah kita harusnya pastinya ini satu tantangan dari programming dari sistem kontrolnya dalam merespon agar secara keseluruhan itu didapat yang paling optimum. Nah, dalam Ya. bayangan saya sih harusnya dengan mereduce cooling water pump mungkin akan lebih berefek dibandingkan menurunkan Fan speed ya. fan cooling tower-nya. Oke. Ini perbandingannya ya. Betul, Mungkin betul. bisa jadi fan cooling tower pun juga tidak dibekerjakan pun juga akan didapatkan lebih bahwa kerja sistem akan tetap lebih berjalan. Nah, ini tentunya banyak kajian dari setiap programming dari sistem kontrol itu Kontrol pasti sistem dengan ya. cara yang berbeda-beda. Iya. Betul, betul. Baik, mungkin izin tambahkan sedikit Pak Kapi. Tadi memang Pak Ya, Kapi boleh. menyampaikan bahwa sistem kontrol itu jadi seolah-olah optimasi begitu Pak ya. Mana yang lebih dipilih? Apakah mereduce flow rate-nya si cooling water atau merubah fan speed-nya cooling tower? Seperti itu ya Pak Kapi ya. Iya, iya. Oke, oke. Baik, mungkin Pak Aep mudah-mudahan bisa terjawab. Tetapi yang pasti Pak Aep, tambahan dari saya bahwa karena cooling tower itu juga sangat tergantung dari wet bulb temperatur, dan artinya ketika kondisi kelembaban di luar sangat tinggi, maka wet bulb temperaturnya juga ikut tinggi, Pak. Secara teori memang efisiensi cooling tower akan sedikit berkurang dibandingkan ketika wet bulbnya rendah begitu ya, Pak. Oke, itu tambahan sedikit. Kemudian kita lanjut lagi ke Pak Agus M. Pak Agus M menanyakan bagaimana cara kerja utama dari siklus pendingin kompresi pada chiller, terutama fungsi utama dari masing-masing komponen, evaporator, kompresor, kondenser, dan ekspansi. Wah, ini kelihatannya sangat Bahasan basic sendiri ya Pak ini ya. Kapi ya. Iya. Bahasannya sudah cukup banyak Pak Agus, mohon izin. Karena kita juga melihat ada pertanyaan lain mungkin. Apa Pak Kapi berkenan menjawab secara singkat barangkali mengenai kinerja utamanya dari sistem komponen pendingin refrigerasi? Ya, mungkin apa tadi ini mana tadi? Yang 4 komponen tadi kali Kang ya. Yang mana Nah, yang tadi? Bukan ke nih. Eh, 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 ya, ini. yang Jadi refrigerant siklusnya loop kurang tadi. lebih seperti ini. Di kiri ini ada komponen utamanya, ada kompresor, kondensor, expansion valve, Ya, dan evaporator. Ini sebenarnya equipment utama. Sebenarnya ada device-device tambahan. Eh, saya rasa saya usul ini nanti kita bahas tersendiri bedah saja. tersendiri ya Pak. Karena Baik. sebenarnya bisa diulas lebih dalam sih. Baik, baik. Pak Gus, mohon izin ya Pak Gus. Jadi kita nanti mungkin akan punya sesi sendiri mengenai vapor compressor Hmm. cycle gitu ya Pak Kapi ya. Ya, betul. Nanti Kang Baik. Fatur dah yang ngasih bahan itu, materi itu. Ya. Ada pertanyaan berikutnya Pak Rahmat. Cuman Pak Rahmat kelihatannya pertanyaan tidak lengkap. Kemudian saya loncat ke Pak Subhan. Pak Subhan menanyakan bagaimana hubungan COP,
coefficient of performance, dan KW per TR dalam menilai performance chiller. Kemudian bagaimana penerapan teknologi hemat energi pada chiller dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan juga pengurangan emisi karbon. Dan yang terakhir ini langsung diborong pertanyaannya 3, bagaimana cara kerja sentrifugal magnetic bearing dibandingkan dengan jenis chiller yang lain? Mungkin satu persatu Pak, bagaimana hubungan COP dengan KW per TR Ya. terlebih dahulu? Di sini kan terlihat nih ada COP ya. Jadi COP itu sebenarnya berbalik gitu, kebalikan. Itu merupakan indeks. Sebenarnya COP, KW per TR itu indeks. Kalau COP itu perbandingannya adalah daya evaporator dibandingkan daya kompresi. Daya evaporator itu KeV ini, ya. Kemudian daya kompresi Ki kompresor. Ya. Itu kenapa biasanya lebih besar dari 1, karena daya, ini mungkin penggambaran saya aja yang kurang perbandingan. KeV ini jauh lebih besar dibandingkan Ki kompresor. Ya. Jadi artinya Sedangkan lebih besar lebih baik ya Pak Kavi ya? Ya, lebih besar lebih baik. Karena Ya. efek pendinginan. Kalau kita lihat kinerja chiller, itu adalah efek pendinginan. Ya. EV ini adalah daya pendinginannya. Dia semakin besar dibandingkan daya yang bekerja, itu tentunya jadi lebih baik. Sedangkan KW per TR, kebalikannya. Jadi, Ki kompresor dibandingkan Ki EV. Tapi dengan satuan yang berbeda. Ki EV-nya, daya pendinginannya dalam satuan tone refrigeration. Kalau KW-nya ini daya listrik biasa. Hanya Dan indeks ini saja. nilainya lebih kecil lebih baik begitu ya Pak Kavi ya? Ya, betul. Ya. Lebih kecil lebih baik. Oke, itu pertanyaan pertama terjawab. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana penerapan teknologi hemat energi chiller mendukung keberlanjutan lingkungan? Ini rasanya normatif ya Ya, Pak. sebenarnya materi ini salah satunya adalah upaya kita menurunkan emisi karbon. Ya. Ya. Emisi karbon itu nggak melulu bahwa refrigeran ini berdampak ke lingkungan. Ada kan Ya. refrigeran ramah lingkungan dan lain sebagainya. Upaya energi efisiensi itu juga salah satu kepedulian kita terhadap emisi karbon. Ya. Oke. Nah, terkait tadi magnetic bearing ya. Nextnya Pak, di bagaimana cara kerja sentrifugal magnetic bearing dibandingkan Ya. dengan yang lain? Ya, magnetic bearing itu adalah kompresor yang mana dia itu tidak menggunakan dia tidak terjadi friction. Jadi dia ada magnet sehingga rotor dengan motornya itu ngambang, tidak bersentuhan. Ya, dengan daya tolak menolak, tapi dia tetap menjaga, dia kayak fly gitu ya, sehingga tidak ada friction lah. Itu kenapa COP atau KW per TR dari magnetic bearing chiller itu lebih baik dibandingkan chiller-chiller dengan teknologi yang lain. Oke. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan dari Pak Bambang. Ini menanyakan jika chiller dengan spesifikasi dari part load-nya itu water flow-nya, baik untuk EVAP atau condenser, constant flow Pak Kavi. Apakah pompa-pompa yang tetap harus menggunakan VSD atau tidak Pak? Kalau di spek-nya itu ternyata kondenser sama evaporatornya constant flow. Kondenser dan evaporatornya constant flow. Mm-mm. Berarti chillernya, karena gini, chiller itu sudah didesain sedemikian rupa untuk delta T tertentu. Ya. Gitu kan? Pertanyaannya gimana ya tadi tuh? Pertanyaannya apakah pompanya tetap kita pasangkan VSD, Pak? Gini, apakah ini nih ada case juga sebenarnya? Apakah kita memiliki benefit ya, gitu ya? Mungkin seperti itu, Pak. Gini, Ketika pasang VSD. umumnya walaupun gini, namanya beban itu kan fluktuatif, ya, itu satu.
ada saat hujan, atau saat tidak banyak pengunjung mall-nya, itu kan ada fluktuatif, ya. Dari situ, kita bisa pastikan kalau kita mengimprove dari kerja pompa kita, tentunya akan didapat, benefit efisiensi, ya. Kedua, kebanyakan pompa itu oleh perencana, ini berdasarkan pengalaman saya mengaudit chiller system, itu didesain oversize. Jadi menurut eh, saya bisa pastikan kita mengaplikasikan VSD di chiller kita yang lama katakan ya, itu pasti didapatkan saving. Karena biasanya memang oversize begitu ya Pak Kapi ya. Betul, kebanyakan oversize. Oke, jadi Pak Bambang tidak ada salahnya jika memang pompa-pompa di cooling water atau chill waternya tetap menggunakan PSD untuk upaya efisiensi atau penghematan. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Subhan, mengapa memilih chiller dengan efisiensi tinggi sangat penting dalam sistem pendinginan industri? Dan apa dampak dari efisiensi chiller terhadap konsumsi energi dan biaya operasional jangka panjang, Pak Kavi? Ya ini lagi-lagi. Ya tentunya Oke, cukup penting lah jelas lah kita ini. dalam. Iya, Ya, pasti penting lah. ya, Kang Fatur. Mungkin ya, Pak. gini, mungkin maksudnya Kang Fatur gini, kan persaingan industri ya. Tentunya kita itu di dunia bisnis keseluruhan global itu persaingan bisnis cost production dari industri itu kan sangat ini berpengaruh terhadap jual produk. Sangat penting sekali dalam hal kita menurunkan cost production. Salah Ya, satunya kalau betul. di sistem production kita menggunakan sistem-sistem pendinginan seperti ini. Tentunya akan berefek kepada nilai dari produk kita ya Pak ya. Ketika kita pakai Betul. energi lebih hemat, tentunya kita harga barangnya mungkin lebih kompetitif. Mungkin seperti itu Iya. Pak Aep ya. Kemudian berikutnya dari Pak Maxon, apakah untuk perhitungan TR Kang dengan Fatur, water? Ya, izin Kang Fatur. silakan Kang Fatur. Boleh dipindah dulu ke Q&A Pak Kang Fatur. Kayaknya di sana juga Q&A ya. dari awal pertanyaannya. Oh siap, Mohon maaf, mohon mohon maaf. maaf, mohon maaf, mohon maaf. Takutnya kelewat. Sebentar. Ya, baik. Saya skip dulu di chat, saya coba cek di Q&A. Terima kasih. Oke, makasih Kang Martua udah remind. Oh ini dia, dari Pak Subhan sudah tadi, Pak Andrianto. Oh ini Prof. Andri kelihatannya. Oh, Prof. Andri, ngeri Assalamualaikum Prof. saya. Andri. Ini ada pertanyaan dari Prof. Andri, set untuk living chilled water temperatur yang lebih tinggi akan memberikan efisiensi chiller yang lebih baik. Betul. Apakah set living chilled water lebih tinggi ini sering diaplikasikan untuk chiller di Indonesia, Kang? Berapa set temperatur yang sering digunakan di Indonesia? Itu pertanyaannya. Menarik ini. Ya. Ini akan lebih menarik kalau kita coret-coret dengan pembuktian perhitungan. Saya setuju bahwa setting itu sangat berpengaruh terhadap efisiensi ya. Nah, tapi tentunya kalau kita bicara ke kontrol sistem keseluruhan, kita juga harus melihat dari kinerja sampai batasan maksimum seperti apa gitu, berpengaruhnya terhadap efisiensi yang kita dapat. Sejujurnya ini butuh hitung-hitungan coret-coretan nih, Prof. Andri ini pertanyaannya berat ini. Izin Kang, kalau boleh berpendapat sedikit Prof. Andri. Ya, Jadi silakan. memang setting temperatur ini jadi hal yang seringkali jadi upaya penghematan karena tentunya dengan mengeset temperatur lebih tinggi, efisiensi chiller kita lebih baik begitu. Lebih baik. Tetapi jangan lupa juga bahwa karena kita humid country dengan tropical climate yang mana punya latent heat yang cukup besar, kadang-kadang kita harus punya batasan setinggi apa Pak, karena biasanya akan terjadi problem berikutnya ketika dehumidifikasinya kurang banyak begitu, sehingga terjadi kondisi yang juga mungkin kurang baik di sisi udaranya. Mungkin itu sekedar sharing. Makasih Ini Kang Fatur, bisa betul sekali. Terutama di rumah dibahas sakit nih. itu.
Di rumah Betul, sakit, betul. ya, untuk operating room itu sangat sensitif itu kalau kita naikin. Betul. Ya, Ini ya, perlu pembahasan lebih detail barangkali ya. untuk ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, secondary piping harus menggunakan spek pompa yang berbeda dengan primary piping, Kang? Nah, emang ada 2 sistem ya. Kang Matwa, Ya, suaranya menghilang Kang Kapi. nge-freeze ya? Oh ya, nge-freeze ya, Kang Matwa. Iya. Oke, sambil menunggu kita coba bacakan lagi Kang Matwa ya. Iya, Dari boleh. Lanjut. Q&A, ini apakah tipe kompresor mempengaruhi efisiensi dari sistem chiller? Nah, izin mungkin memberikan komentar atau tanggapan bahwa memang tipe kompresor ini akan mempengaruhi efisiensi dari sistem chiller. Seperti tadi contohnya pertanyaan, ketika kita menggunakan sentrifugal yang magnetic bearing, terbukti itu lebih efisien dibandingkan dengan sistem chiller lainnya. Ini tentunya kompresor sangat mempengaruhi, Paranto. Pertanyaan dari Paranto ini. Kemudian yang berikutnya dari Pak Fahad, bagaimana perbandingan low flow dengan high flow system? Ini mungkin terkait dengan skenario yang kedua, tadi kalau tidak salah dari Pak Kapi, bahwa low flow system ini menunjukkan bahwa saving di pompa bisa sampai 76%, begitu. Perbandingannya tentunya ada efeknya ketika kita menggunakan low flow system, Pak Fahad. Ini akan membuat delta temperatur di heat exchanger kita lebih besar ya. Yang umumnya tadi 5 menjadi 8. Perbandingan yang secara signifikan mungkin seperti itu, Pak. Tetapi dari konsumsi listriknya pompa tentunya akan berdampak sangat signifikan karena airnya berkurang begitu. Kemudian juga jangan lupa bahwa ketika kita menggunakan low flow, maka ada kecepatan yang berkurang di pipa. Nah, ini mungkin di heat exchanger khususnya di kondenser, maka akan ada pertimbangan apakah timbul scale yang akan lebih tinggi dibandingkan dengan kita memiliki kecepatan yang cukup begitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu perbandingan antara low flow dengan high flow system. Kemudian yang pertanyaan kedua dari Pak Fahad juga, apakah target efisiensi kita kepada pompa chiller untuk mengejar efisiensi? Nah, tadi kalau tidak salah di presentasinya Pak Kapi itu ada komposisi, Pak, bahwa chiller dari keseluruhan chiller system, komposisi chiller tentunya yang paling dominan. Kemudian ada konsumsi ataupun kontribusi dari pompa chilled water ataupun untuk cooling water. Dan itu memang relatif sedikit kecil dibandingkan dengan chiller itu sendiri. Sehingga kalau target efisiensi kita bicarakan, ini Pak Kapil kita balik, Pak. Mohon maaf, kelempar saya tadi. Jadi Kang, tadi kita lagi bahas, ada pertanyaan dari Pak Fahad. Apakah target efisiensi kita kepada pompa chiller untuk mengejar efisiensi secara total? Barangkali seperti itu, Kang. Mungkin bisa di-share dari slide yang porsinya chiller dengan chilled water pump. Porsinya chiller terhadap, sorry. Pompa, Kang. Chilled water. Oh, efisiensi yang bisa kita dapat. Betul. Lebih besar mana porsinya? Betul. Betul, Kang. Itu pertanyaan menarik itu. Kayaknya Benar. perlu dikategorisasikan tuh. Saving optimum yang bisa kita dapatkan dari kerja kompresinya juga terhadap dan pompanya. Cuman kalau dari sisi penggunaan energi yang terbesar itu di kompresor. Kompresor dengan adanya improvement sedikit karena dia besar, nah efeknya kan juga besar pastinya. 10%-nya Benar. di penurunan kerja kompresi itu mungkin lebih besar dibandingkan penurunan Signifikan. 5 atau 75% dari pompa gitu. Nah, itu perlu dihitung yang lebih ini sih. Kebetulan saya belum mengkategorisasikan, itu menarik untuk Betul. dipilah-pilah begitu. Siap. Oke. Pak Ranto, ini juga menarik menurut saya, Kang. Apakah ada perbandingan atau referensi mengenai initial cost dan maintenance cost
untuk efisiensi, Kang. Initial Jadi untuk cost untuk maintenance cost. Jadi dengan dalam rangka mengejar efisiensi ini kita kan lebih akan berpikir terhadap operational cost. Nah, Oh, pertanyaannya bagaimana dengan initial cost dan maintenance cost-nya? Apakah sudah ada perbandingan atau referensi yang berdasarkan pengalaman, Kang Kavi? eh ini kalau operation cost itu tentunya dengan kita ada energi efisiensi, kita akan dapatkan energinya ya. Apakah maintenance cost ini biasanya berhubungan dengan kehandalan sistem. Sepanjang dengan sistem monitoring kinerja dari peralatan-peralatan kita yang termonitor dengan baik, itu salah satu dalam upaya menjaga bagaimana maintenance cost itu bisa kita kendalikan. Itu sih. Mungkin gini, saya mungkin sebenarnya materi chiller system ini bisa saja banyak ya. Mungkin berhubungan dengan maintenance cost ini. Salah satunya adalah kita itu kan ada teknologi yang semacam bola-bola karet yang bisa meng-cleaning inner pipe condenser. Biasanya potensi akan terjadi penurunan kinerja kalau ada pengotoran di yang sisi cooling tower-nya. Ya. Nah, ini kan ada kegiatan maintenance. Nah, kalau kita aplikasikan bola-bola karet pembersih otomatis dari pipa kondensor, tentunya ini akan menurunkan cost operation, cost maintenance. Mungkin salah satunya seperti itu. Itu salah satu trik kita dalam meningkatkan kinerja sistem juga. Mungkin itu Pak Kapatur. Oke. Baik, jadi artinya memang secara desain kita juga tetap mempertimbangkan maintenance cost ya, Kang ya? Iya, pasti. Ya, oke. Baik, berikutnya dari Pak Harli dari Sigmatek ini, pertanyaannya adalah apakah VSD harus diterapkan di setiap pompa, baik chill water ataupun cooling water? Kemudian apakah cooling tower atau bagaimana strategi yang optimum baik dari segi performa dan ekonomi? Ini kita mencoba melihat chilled water dan cooling water. Sebenarnya lebih berdampak mana? Kalau fluktuatif kerjanya lebih besar, itu pasti savingnya akan banyak. Nah, sekarang fluktuatif kinerjanya lebih banyak kan di chilled water pump atau cooling water pump? Ya. Sepertinya chilled water pump. Karena cooling water pump itu paling saat hujan, mendung. Kalau chilled water pump selain lebih besar, dia fluktuatifnya kan pengaruhnya juga cuaca ya, juga ada load-nya. Dan dari pengalaman kami sih chilled water pump itu lebih memiliki dampak yang lebih menguntungkan dalam aplikasi VSD. Ya, oke. Jadi kalau bicara prioritas mungkin chilled water pump lebih akan berdampak begitu ya, Kang Api ya? Iya, betul. Terus pertanyaan berikutnya, chiller tipe apa yang optimum dari segi ekonomi dan performa efisiensi saat ini? Ini, kalau kita ngomong teknologi, kita nggak ngomong brand. Nah, mungkin magnetic bearing itu saat ini paling efektif, paling efisien. Yang mana kalau magnetic bearing itu kinerjanya semakin load capacity-nya penggunaannya lebih rendah, itu saving-nya lebih besar. Ya. Tapi apakah kita mau beli chiller yang digunakan hanya katakan 25%, 30%? Kan mahal initial cost-nya. Ya. Tapi ini menarik. Tentunya akan bagus kalau kita menggunakan analisa life cycle cost. Katakan kita menggunakan magnetic bearing tapi digunakan 50%. Kira-kira menguntungkan nggak sih? Break-even point-nya berapa lama sih kalau kayak gitu? Initial cost-nya pasti tinggi sekali. Ya. Betul. Kemudian teknologi, ya kita masing-masing teknologi itu punya kehandalan yang berbeda-beda.
Sekarang magnetic bearing ada kompetitor dengan ceramic bearing. Nah, ini mana yang lebih handal kita masih belum tahu karena ceramic bearing ini juga baru muncul. Kita mungkin belum 10 tahun atau sekitar itu, kita kan belum melihat kehandalannya. Jadi kalau kita mau lihat baik mana, kita ngelihat dari kehandalannya. Oke, setuju Kang. Jadi ini nyambung kebetulan ke pertanyaan dari Pak Sudarmanto, Wahyu Aji menanyakan apakah magnetic bearing ini cukup aman digunakan di beberapa kota yang supply listriknya agak kurang stabil. Kemudian penggunaan VSD yang mana yang sangat baik untuk memaksimalkan energi pada chiller fan, rasanya tadi sudah terjawab di chilled water pump. Kemudian biasanya akan menghasilkan efek lain berupa harmonic distortion, Kang, yang memberikan efek terhadap sistem kelistrikan. Bagaimana solusi terkait hal ini? Jadi 2 pertanyaan tadi. Ya, kita perlu memperhatikan itu benar. Memang efek buruk dari aplikasi VSD itu adalah harmonik. Kita harus ngukur nih, harmoniknya berapa, apakah kita harus pasang filter harmonik, karena beberapa VSD pun juga dijual dengan filtrasinya juga. Dia memfilter katanya. Nah, ini sejauh apa dia memfilter harmoniknya? Nah, kemudian berapa? Kan ada ketentuannya tuh. Tegangan harmonik harus berapa, arus harmonik berapa. Nah, itu kita harus kontrol pastinya. Ya, yang pertama tadi Kang, apakah cukup aman jika menggunakan magnetic bearing dengan kota yang suplai listriknya tidak stabil? Menarik. Ini Kalau backgroundnya Pak Darmanto ini di data center ini Kang Kavi. apalagi mainnya di data center, Ya. harusnya kita kalau yang tegangannya tidak baik, tentunya kita harus pakai ini ya, kapasitor bank, stabilizer, sehingga karena bagaimanapun kan kita bisa menaikkan voltase sebenarnya secara sistem. Ya kita membangun sistem kelistrikannya yang lebih handal pastinya. Oke. Ya. Baik. Ini pertanyaan di Q&A yang terakhir. Belum terakhir, sorry. Idealnya untuk kapasitas chiller dengan AHU seperti apa, Pak? AHU itu harus sama dengan kapasitas chiller. Jadi ini mungkin matching antara bebannya KW-nya AHU dengan KW-nya chiller seperti apa, Kak? Iya, kan pastinya berhubungan dengan delta T tadi, ya. Harus matching sih. Kalau kita pakai delta T8, AHU-nya pun juga kita settingnya seperti itu. Tapi secara kapasitas apakah disarankan ada spare barangkali Kang untuk chillernya dibandingkan dengan AHU atau harus pas-pas aja atau gimana? Spare gimana ya maksudnya? Mungkin Maksudnya gini untuk Kang KW. Kang Kavi. Jadi kalau yang saya amati ini sedikit kita perdalam ya. Saya amati itu beberapa chiller itu biasa ada part load-nya itu lebih efisien di berapa persen gitu loh. Oh ya. Yang selalu di apa yang dijual lah kalau saya bilang secara komersial. Nah, ini kaitannya dengan selection AHU-nya itu mau berapa persen sih dilebihin gitu loh. Oh, Sejarah general dilebihin bagaimana? kapasitasnya Iya. AHU tadi. Kalau kurang kapasitas cooling chiller kan otomatis tidak tercapai toh temperaturnya. Nah, Ya. itu berapa? Gitu. Mungkin ke sana pertanyaan. Ya, dalam memilih selection AHU, tentunya kita harus melihat faktor pengotoran dari AHU itu sendiri. Kalau terjadi pengotoran filter, pengotoran baik itu di koilnya, dan itu akan berdampak berapa persen penurunan, itu tentunya kita perhitungkan dalam perencanaan ya. Jadi AHU-nya pasti kita ada selection faktor yang kita up yang sehingga terjadinya penurunan-penurunan itu tidak berdampak terhadap kenyamanan yang kita inginkan di dalam bangunan. Ya. Oke. Maksudnya itu mungkin safety faktor seperti itu ya Kang Kavi ya. Oke, ini pertanyaan menarik menurut saya Kang Kavi. Ini ada pertanyaan dari Pak Ajar Patahila menanyakan bahwa untuk desain low flow, apakah penggunaan low flow Pak Kang? Low flow. Low flow. Apakah penggunaan secondary pump
yang menggunakan independent booster pump di masing-masing AHU. Independent booster pump. Oh, di Ya, jadi masing-masing AHU. jadi kan sekarang Oh, kelihatannya ada tuh teknologi pompa yang nempel atau mengikat di masing-masing AHU, Kang, tidak ya, tersentral satu ada, pompa betul. begitu. Nah, ya. Apakah Bapak ada pengalaman untuk pemasangan tersebut, dan apakah tetap perlu memasang balancing valve? Ini Balancing valve menarik di nih. AHU ya. Ya, karena Mhm. dengan pompa itu apakah bisa otomatis menghilangkan balancing valve-nya, karena kan independen ya flow-nya untuk AHU Heeh. tersebut. Ini high tech ini, artinya up to date Iya, kelihatannya iya, Kang. iya, iya. Saya jujur belum punya pengalaman tuh itu, cuman udah mendengar tuh itu. Ya, Eh, Menarik sih, cuman pastinya initial cost-nya akan lebih besar. Kita betul, juga harus melihat efek efisiensi yang akan didapat itu apakah worth it gitu. betul, betul. Ya, Saya perkirakan sih masih belum worth it sih kayaknya, perkiraan saya karena mungkin untuk harga awalnya diimplementasikan. masih tinggi ya Kang ya. Mhm. Initial cost-nya Oke, sangat tinggi dibandingkan mungkin bisa efisiensi mungkin yang bisa. bisa kita dapat. Mhm. Benar, benar, benar. Mungkin tambahan sedikit Kang dari sini, karena saya juga belum lama juga sempat mendapatkan informasi seperti ini. Jadi Mhm. memang kalau kita bisa lihat secara keseluruhan, kalau AHU kita banyak, maka kita Mhm. perlu perhatikan juga keseimbangan sistem air distribusinya kepada chiller, Kang. Karena Mhm. tidak serta-merta ketika partial load semua pompa bisa berkurang, kemudian Mhm. chiller kita kekurangan flow, kan itu juga satu poin yang mungkin harus diperhatikan. Ya, Jadi ya, ya, ini betul. mungkin menarik nih untuk dibahas, karena ini Ya, ya, cenderung masih relatif baru nih. ya. Ya, oke Pak Ajar, berikutnya ada pertanyaan, apakah piping line menggunakan pipa HDPE? Ini direkomendasikan atau tidak, Kang, dalam rangka mengurangi heat loss? Sebenarnya nggak masalah ya. Itu kan mengurangi heat loss pastinya dibandingkan logam ya. Saya rasa Ya, nggak apa-apa sih. Dan itu jadi tidak. lebih lifetime-nya pastinya akan lebih panjang. Betul, betul, betul. Jadi tidak ada Mhm. masalah sebetulnya, karena tidak Nggak berhubungan masalah, dengan nggak masalah. dengan Sebenarnya lifetime juga. HDPE ini kebetulan di Puspiptek di kantor saya dulu di Puspiptek itu pakai HDPE, chilled water Hmm. itu. Tapi kan mahal ya, lebih mahal. Saat itu mahal ya, Kang ya. Sekarang mungkin sudah mulai ya. Oke. Mesti mohon izin teman-teman semuanya, bahwa ini masih ada beberapa pertanyaan yang sebelum saya bacakan di chat. Saya izin ke Kang Martua, apakah kita mau lanjutkan Ya. sampai ke jam 21.30 atau gimana Kang Iya, Martua? ini sudah jam 9 Iya, ini Udah kita lebih udah ya ya. lewat ya, dari Kang Kafi perlu lewat. istirahat dan rekan-rekan juga pada sudah mulai berkurang. Cuma kebiasaannya Adu RTU itu selalunya ada bonus ini, tuh. Ada apa namanya? Apa kalau Kang Kafi sebut itu? Kalau ada hadiah gitu. Iya, Nah, Ya, itu mungkin door prize, door prize door lah. prize. Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan ini, izin Kang Kafi, bolehkah nanti pertanyaan yang tidak terjawab ini nanti dijawabkan secara ya, offline? Nanti Ya, saya akan kirimkan secara ya. hmm, general gitu ya. Jadi Mhm. bisa memuaskan rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu. Nah, untuk door Ya. prize bagaimana, Kang Kafi? Mungkin bisa dipilih Kita pertanyaan udah, baik atau bagaimana? kita udah siapkan sistemnya nggak door prize-nya? Oh, nggak pakai Nah, sistem, langsung aja. Kang Kafi aja langsung nah, menentukan. kalau saya usul, kita pilih aja penanya yang Mm-mm. menanyakan pertanyaan berbobot lah katakan ya. Eh, saya mungkin lebih memilih karena saya akan cari tahu tuh terkait penerapan tadi pompa booster itu. Ah, Itu oh, tadi oke. nggak tahu penanya siapa ya. Pak Ajar Menarik ya, berarti Pak. Pak Azhar, Pak Azhar Ajar ya. Fatahillah. Ya, selamat Pak. Oke. selamat, Kang Fazar, Kang Azhar. Satu Kita apa mau kasih lebih berapa Kang? nih Ya, Ya, ya. penanya? Nah, kita kasih beberapa deh. Sama penanya ini, yang tadi pengkategorian itu lebih berimpact mana tuh? Kayaknya pengelompokan kalau dihitung-hitung kayaknya boleh juga tuh. Porsi penghematan yang ada di kompresor dibandingkan dengan sistem pompanya.
Oke, Mungkin pengkategorian itu siapa tuh? Boleh tuh itu dikasih Pak bonus tuh. Fahad, Ya, Pak Pak Fahad, Fahad good ya. question. Fahad Najed ya. Good question. Hmm. Masih ada Kang? Kita mau kasih 3. Ya, boleh. Satu lagi, ini Prof Andre. Oh, itu menarik. Yang setting temperatur living chilled Yang water ya. Iya, jadi kalau bertanya itu yang nggak bisa dijawab ini ya pembicara ya, pasti dapat iya, door prize. Ari. Maksudnya belum bisa dijawab secara clear. Iya, betul. Tadi dengan Pak siapa Oke, tadi yang kedua, Kang Fatur? Pak, yang kedua itu Pak Fahad, Fahad Najed. Fahad. Ya, Ya, oke. Yang ketiga dicatat itu Prof deh. Andri ya. Ya. Oke, Oke. jadi selamat pada 3 penanya tadi mendapatkan door prize dari Adu RT. Silakan saya kembalikan Ya. ke Kang Kafi. Sorry ke Kang Matua. Maaf. Ya, terima kasih Kang Fatur, Kang Kafi. Alhamdulillah kita sudah melewatkan webinar pertama ya di tahun 2025. Semoga ini menjadi awal yang baik buat kita ke depannya dan harapannya eh, ada masukan-masukan ya dari para anggota A2RTU, baik itu yang sudah mendaftar maupun yang ingin mendaftar. Mungkin waktu juga terbatas untuk kita berikan session ya untuk pertanyaan selanjutnya. Silahkan menghubungi apa saya atau tim membership ya bila ingin bergabung di A2RTU dan bukan hanya untuk sebagai anggota biasa ya. Artinya anggota yang hanya menerima webinar, tapi juga kita akan mintakan memberikan materi ya, Kang Kavi ya. Kan Kang Ya, Kavi adalah ketua A2RTU yang aktif sampai sekarang. Dan bagi yang rekan-rekan pertanyaan yang belum bisa terjawabkan, insya Allah nanti kita summary akan dibalas langsung oleh Kang Kavi dan akan saya kirimkan. Terima kasih dari A2RTU. kita Mohon semua. maaf bila ada yang kurang. Bila itu taufiq wal hidayah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya. Baik. Mungkin panitia bisa ini live mungkin nunggu sebentar. Kita bicara evaluasi sedikit. Siap, Kang. Tadi maksimal berapa ya peserta ya? Tadi di 101, Kang. Sempat di lebih dari itu, tetapi mungkin jamnya ini yang akan kita coba evaluasi. Iya, iya. Mungkin kita evaluasi sama ini. Kita kan ngadepin bulan puasa nih. Iya, Kang Fatur masih ada nih? Kang Fatur. ikut istirahat juga kayaknya. Tinggal kita berdua di dong nih. Ya, Tapi ini ada yang masih ada nih 30 member. Nih saya buka-buka aja sih. buka aja coba open mic aja. Nggak apa-apa. Kita kalau buat obrolan puasa ini gimana nih? Enaknya kayak apa nih formatnya? Itu yang beda buku itu, Kang Kavi. Saya tertarik banget itu, yang beda beda buku yang baru launching ya dari Oh, Pak Eri. Pak Eri ya. Ya, berarti ada 2 nih. Kemarin kan si Kang Dono ya. Kang Dono. Ya, silakan Pak. Siapa nih yang izin live? Eh, Kang Dono itu terkait ini kompetensi, pengembangan kompetensi. Hmm. Hmm, Ya ada itu Pak Ardiansa juga nih. Pak Ardiansa. mana Pak Ardiansah? Pak Tuh. Ardiansah open mic dong. Ya, siap-siap. Ada Mas Ya, Ini Kang Asep. Ada juga nih Kang Asep ini. Ngomong-ngomong dulu dong. Eh, ada Pak kira-kira Made juga. Pak Made di open mic semua kan? Open Sudah, mic aja semuanya lah.
Sudah. Ini masih Sudah. Silakan ya. untuk langsung aja. Pak Mustafa. Nah, ini pengawas kita ada di sini ternyata. Makasih Bu Dona. Bu Dona dari Kemenkes itu. Oh ya. Pak Dianta ada di sini nih. Mungkin sedang mengawasi kita, Ya. Pak. Mohon maaf Pak Pengawas, kita 2025 baru terbit sekarang nih. Keren keren. Pak Kapi, selamat malam. Oh iya, malam. Gimana Pak Made? Sudah Ada masukan nggak? sudah kami WA yang pertanyaannya mengenai distribution farm itu Pak dari Grumpos saya sudah Ya. WA itu modulnya Pak. Yang Oh, pertanyaan tadi pertanyaan. mengenai yang distribution farm itu Pak, yang kotak kecil di AKU itu ada teknologinya dari Grumpos. Itu saya kirim dapat. Iya, iya. Iya, ada Danfoss itu. Grand Benar, Force. Green memang Post. Danfoss itu. Grumpos. Grun. Grand Force. Ya. Iya. Ya, menarik itu. Kita bisa aja bahas itu lebih detail ya. Jujur aja saya belum baca-baca lebih jauh, lebih dalam ya. Nggak mungkin ini, kita obrolan ini kira-kira di bulan